وبعد قال ومنها المحافظة على السنن menjaga ibadah-ibadah sunnah. Hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man jaa mursala. Jagalah ibadah-ibadah sunnah dan akhlak-akhlak, yakni etika-etika yang berdasarkan riwayat dari sebaik-baik Rasul, yakni utusan. Inna at-tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fatlubanhu wa awila. Sesungguhnya semua ilmu tasawuf itu adalah etika, yakni akhlak. Maka carilah betul-betul tentang etika dari kitab Awariful Ma'arif karya Imam Suhrawardi, bukan Saharwardi ya, Suhrawardi, dan dijadikan kitab itu sebagai pedoman. Idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila. Kerana tidak ada yang bisa untuk menuju ke jalan Tuhan kecuali dengan cara mengikuti Rasul yang menyempurnakan segalanya. Fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi fatatabba'anna wa tabi'an la ta'adila. Baik tingkah laku beliau, perbuatannya dan sabdanya. Telusuri hal itu secara saksama dan ikutilah, jangan menyimpang. Wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assala. Dan jalan, yakni tariqat, semua para guru tasawuf itu sungguh telah diikat dengan kitab Al-Quran dan hadis sebagai dasarnya. Tali' riyadhas salihin wal hikman ma fihi tazfar bis sa'adati wa amala. Pelajarilah kitab Riyadhus Salihin dan jadikan hukum dengannya, lalu amalkan, maka kamu akan memperoleh keberuntungan. Wahtamma bil fardil ladzi la yuqrab min dhil ata'i bimithli dhalika akmila. Perhatikan yang fardu dulu, di mana ia termasuk ibadah yang tiada bandingan dengan perhatian yang paling sempurna. Ma zala 'abdun bin nawafili yaqrub hatta yakuna lahu yadan wal arjula. Tiada henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah hingga Allah ibarat menjadi tangan dan kaki baginya. Was-sam'a minhu thumma 'ainan basirah ay mithla dhalika fi matalibi harwala. Dan seperti menjadi pendengaran dan mata yang melihat, yakni ibarat tangan, kaki, telinga dan mata tersebut di dalam bersegera mengabulkan permintaannya. Benar kata musannif, wa minhat tawakkulu. Okey. Sebelum kita sambung dengan syarah tadi muka surat 8 sambung dengan tentang menjaga ibadah-ibadah sunnah, Walid mau merujukkan kita sikit ke apa ya, ke wasiat belajar ilmu syar'i ya, ke wasiat belajar ilmu syar'i. Walid mau merujukkan kita kepada kitab Sirul Asrar Awliya
ada komentar ulama di sana, ada komentar daripada musannifnya kitab Sirrul Asrar Aulia. Nah, dalam komentarnya musannifnya mengatakan dia mengambil matan hadhihi thalathatu fardhu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najata wa'tila. Dia mengambil matan itu dan memberikan komentar. Katanya matan tersebut berkaitan dengan keutamaan ilmu dan mengamalkan ilmu. Okey. Kemudian katanya maksudnya bahawa 3 ilmu ini fardu ain. 3 ilmu yang telah kita sebutkan. Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu adab. Ya. Dan kemudian pada abad ketiga Hijrah, selepas abad ketiga Hijrah khususnya, nah ilmu itu dinamakan dengan, bagi akidah dinamakan tauhid, bagi ibadah dinamakan fiqh, dan bagi adab dinamakan tasawuf, ya. Nah, jadi 3 ilmu ini fardu ain. Nah, jadi fardu ain itu maknanya apa? Katanya fardu ain itu maknanya diberatkan ataupun diberati kepada diberati ataupun dipertanggungjawabkan, ya, kepada setiap mukallaf. Ya, itu dipanggil fardu ain. Yang namanya fardu ain itu adalah setiap yang dipertanggungjawabkan kepada mukallaf. Nah, mukallaf itu adalah orang yang akil baligh dengan syaratnya. Kemudian orang yang apa lagi? Syarat mukallaf. Berakal, akil baligh, berakal. Bukan akil baligh, Pak. Baligh, berakal atau berakal dulu kemudian baligh. Itu kan yang ketiganya Islam. Yang keempatnya sampai seruannya. Yang 4 syarat untuk taklif ataupun untuk disabitkan dengan mukallaf. Nah, jadi seseorang yang Islam, kemudian berakal, kemudian baligh, kemudian sampai seruan, maka orang-orang ini ditaklifkan, dipertanggungjawabkan. Ya, terkait ilmu dipertanggungjawabkan dengan 3 ilmu. Ya. Dipertanggungjawabkan dengan 3 ilmu. Nah, ilmu itu namanya iman, Islam, ihsan pada awalnya. Kemudian membicarakan tentang akidah, ibadah dan adab, ya kan? Kemudian nama ilmunya berlaku pada abad ketiga atau selepas abad ketiga Hijrah dengan tauhid, fiqh, tasawuf. Okey. Jadi katanya 3 ilmu ini fardu ain dengan makna yang kita sebutkan tadi. Yakni wajib kepadamu, namu itu kita, wajib kepada kita mempelajarinya dan tidak membiarkan dirimu jahil pada satu pun daripadanya. Nah, tidak membiarkan diri kita jahil satu pun daripada 3 itu. Nah, artinya apa? Artinya kita wajib mempelajari ketiga-tiganya. Jelas ya? Nah, sekarang kamu orang ada jawapan sudah. Kenapa Walid bentangkan tauhid? Kenapa Walid bentangkan fiqh? Kenapa Walid bentangkan tasawuf? Kenapa Walid tidak begitu, tidak kitab itu, tidak kitab ini? Nah, Walid bukan fokus kitab, Walid fokus disiplinnya. Faham tak? Nah, jadi sekurang-kurangnya kita telah pun membentangkan disiplin-disiplin ilmu tersebut sesuai dengan taklif, sesuai dengan tanggungjawab ilmu ke atas diri kita. Nah, ini berarti Jul sudah belajar tauhid sedikit sebanyak, sudah belajar fiqh sedikit sebanyak, sudah belajar tasawuf sedikit sebanyak, betul kan? Dan Walid kembangkan lagi pengetahuan kita dengan apa? Dengan pembahagian. Nah, ilmu tauhid itu cuma 15% saja kontensnya, isunya, gitu kan? Ilmu fiqh itu 35%. Nah, ilmu tasawuf itu 50%.
Nah, ini berarti perkara yang terkait dengan ilmu tasawuf itu lebih besar kontennya berbanding dengan ilmu yang dua yang lain, betul? Nah, jadi sebab itu kenapa dan mengapa Walid lebih banyak, lebih cenderung, lebih banyak membentangkan kepada kita ilmu tasawuf. Faham tak? Nah, supaya sekurang-kurangnya kita kita jelas 50% daripada keilmuan tasawuf itu sendiri, ya kan? Nah, nanti ada bulan puasa kita ni sekarang, nanti kita akan bentangkan fiqh. Begitu, faham tak? Nah, okey. Jadi katanya wajib kepadamu mempelajarinya, wajib kepadamu, nah setiap kita mempelajarinya apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dan tidak membiarkan dirimu jahil, dan tidak jangan membiarkan dirimu jahil, jangan biar kita jahil, ya kan? Hanya saja ada rukhsah pada ilmu fiqh, khususnya terkait dengan hal-hal yang mau kita lakukan. Contoh, mau pergi haji baru belajar tentang haji, ya kan? Nah, jika kau tidak pergi haji, kau belum sampai masanya kau pergi haji, nah kau tidak berkewajiban mempelajarinya. Faham tak? Nah, begitu. Itu rukhsahnya dalam ilmu fiqh. Nah, adapun yang lain tidak ada rukhsahnya. Jelas? Okey. Dan jangan membiarkan dirimu jahil pada satu pun daripadanya. Ya, jangan biar kita jahil tauhid, jahil fiqh, jahil tasawuf, jangan. Ya, ataupun satu pun daripadanya. Nah, kau alim tauhid tapi kau jahil fiqh, ataupun kau alim fiqh tapi kau jahil tasawuf misalnya. Kenapa? Karena ketiga-tiga ini merupakan keilmuan yang seimbang, ya, yang sangat seimbang untuk apa? Untuk membawa kita, untuk membawa kita, ya, sampai kepada tujuan hidup kita itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakan kita sendiri. Okey. Karena tiga ilmu ini adalah ilmu syariat yang bermanfaat, katanya. Karena ketiga-tiga ilmu ini disebut ilmu syariat, kemudian disebut yang bermanfaat. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya menghubungkan kita dengan Allah. Ya, menghubungkan kita dengan Allah. Sifat menghubungkan itu ada dua, hubungan dan perhubungan. Nah, istilah kita menghubungkan, itu istilah umum. Nah, itu manfaatnya. Jadi ini berarti tanpa kita belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, nah kita tidak ada hubungan pun dengan Allah SWT. Kita tidak berhubung pun dengan Allah SWT sekalipun kelihatan kita melakukan ibadah-ibadah. Ya kan? Kenapa? Karena ibadah itu nantinya berdiri di atas taklid, bukan tabi'. Ya kan? Karena ibadah itu nantinya berdiri, berlaku di atas sifat taklid. Sifat meniru orang lain. Taklid dengan makna meniru. Meniru orang lain. Bukan di atas sifat tabi'. Bukan di atas sifat kau mengikut baginda Nabi SAW. Jelas, ya? Nah, itu faktanya. Jadi orang yang tidak belajar sekalipun dia ibadah, kita tidak menghukum, ya, tetapi berdasarkan kepada fakta ilmu, nah ibadahnya tidak sah. Jelas, ya? Nah. Sekalipun dia bikin betul, harap-harap saja Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Tetapi dari sudut ilmu, dari sudut tuntutan kepada ilmu, nah, ibadah yang tidak berdiri dengan ilmu, akidah yang tidak berdiri dengan ilmu, ibadah yang tidak berdiri dengan ilmu, adab yang tidak berdiri dengan ilmu, tidak bermanfaat. Nah, ini sepakat saja para ulama. Jelas, ya? Nah, seperti mana kita sebutkan tadi juga. Ilmu syariat. Ketiga-tiga itu disebut sebagai syariat. Apalagi dia mewakili iman, Islam dan ihsan yang bermanfaat. Bermanfaat itulah maksudnya, dengan ilmu itu kau mendapat manfaat. Tanpa ilmu itu,
akidahmu tidak bermanfaat, ibadahmu tidak bermanfaat, adabmu tidak bermanfaat. Nah, itu maksud. Kemudian katanya wa'mal biha, yakni tidak ada kesudahan bagi orang yang berilmu kecuali mengamalkan ilmunya. Nah, satu tuntutan, ada dua di situ ya. Satu, tuntutan berilmu. Tuntutan wajib belajar fardu ain ataupun tauhid, fiqh, tasawuf, itu pertama. Yang kedua, tuntutan beramal dengan apa yang dipelajari. Nah, jadi dasarnya beramal itu wajib, betul. Nah, kita mau tidak mau kita perlu beramal. Berdasarkan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Nah, itu antara tafsirannya. Nah, ketika kita mau beribadah, ketika kita mau melakukan ibadah, nah tuntutannya adalah ilmu. Nah, justru ilmu dengan amal itu disebut berlazim-laziman. Itu istilah-istilah dasarnya. Ilmu dengan amal itu berlazim-laziman. Amal dengan ilmu itu berlazim-laziman. Nah, apa maksud berlazim-laziman? Maksudnya seiring. Ya. Maksud berlazim-laziman adalah seiring. Nah, seiringan. Ya, kita beramal di samping kita berilmu. Nah, seiringan itu. Nah, dia macam mana maksud seiringan itu? Kau nanti alim dulu baru kau mau beramal. Mana boleh begitu? Betul kan? Nah, kau pun belajar. Oh, belum alim boleh. Mau amal macam mana belum alim? Nah, belajar lagi 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Nah, kau tetap tidak beramal. Kenapa kau mau tunggu alim? Nah, ini salah. Ya, ini salah. Yang sebab itu disebut berlazim-laziman. Dengan maksud seiring belajarnya dan mengamalkannya. Ya. Atau mengamalkannya perlu mempelajarinya, sama saja. Nah, begitu. Sebab itu ada kalanya dalam apa ya? Dalam perbincangan ilmu, lazimnya para ulama cenderung bercerita tentang ibadah dulu. Betul kan? Contoh ya, dikatakan hidup ini perlu melakukan ibadah misalnya. Seolah-olah akidah itu datang kemudian. Betul kan? Itu dipanggil struktur amaliyah. Ya, termasuk di dalam struktur amaliyah, nah ibadah itu didahului. Akidah kemudian. Tetapi dalam struktur ilmiah, nah akidah dulu, ibadah kemudian, betul kan? Nah, hakikatnya itu disebut berlazim-laziman. Jelas rantau? Okey. Jika tidak mengamalkan, yakni apalagi tidak berilmu, maka dia akan jadi orang yang celaka. Ini komentar daripada musannifnya Sirrul Asrar Aulia. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Jika tidak mengamalkan, dia tidak mengamalkan. Apalagi tidak berilmu. Nah, tidak berilmu artinya jahil. Berarti dua kesalahan besar di situ. Satu, jahil. Yang kedua, tidak mengamalkan. Maka dia akan jadi orang yang celaka, katanya. Jika kedua-duanya tidak berlaku kepada kita, nah kita yang jadi orang celaka itu. Apa maksud celaka di situ? Celaka adalah ancaman. Ya, celaka bukan makian, kita cakap sudah itu hari kan. Celaka adalah bagian daripada ancaman Allah SWT, bagian daripada nazir Allah SWT. Nah, ataupun artinya apa? Artinya kita diancam dengan sesuatu yang sangat besar, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disebut dengan celaka. Kemudian dipetik perkataan Imam Ibn Ruslan. Kita merujuk sudah ya, dalam sebelumnya kita merujuk sudah perkataan Imam Ibn Ruslan ini. Jadi perkataan Imam Ibn Ruslan ini ada matannya. Jadi kita teruskan. Jadi katanya apa? Amalkanlah walaupun dengan 1/10 ilmu.
Amalkanlah walaupun dengan sepersepuluh ilmu. Nah, itu terkait ibadat. Katanya seperti zakat. Nescaya engkau akan keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mengamalkan ilmu yang sabit dengan ibadah, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita nur untuk keluar daripada kegelapan. Ya. Nah, contoh, ya, kita belajar tentang solat, nah kita pun solat. Gitu kan? Secara amaliah, ya. Walaupun kita belum belajar lagi akidah, belum belajar lagi adab, kan? Nah, ketika kita mengamalkan atas nama ibadah itu, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nur. Ya, melimpahkan kepada kita nur, dan nur itulah yang akan menunjukkan kepada kita, ya, untuk keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Nah, jadi kegelapan apa? Cahaya apa? Nah, mungkin kegelapan kerohanian, kegelapan rohaniah kepada cahaya rohaniah. Kegelapan jasmaniah kepada cahaya jasmaniah. Nah, mungkin begitu, ya. Kerana maksud kegelapan dengan cahaya itu berkait rapat dengan ilmu. Ya, berkait rapat dengan ilmu dan jahil. Nah, adapun yang gelap itu disebut jahil, yang ilmu itu disebut cahaya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah yang menolong kita, ya, mengeluarkan kita daripada gelap kepada cahaya. Nah, jika Allah tidak mengeluarkan kita daripada gelap kepada cahaya, atau mengeluarkan kita daripada jahil kepada ilmu, nah, kita buat salah saja, kan? Buat dosa saja. Ya, sampai-sampai kita sendiri pun tidak tahu yang kita lakukan itu adalah kesalahan. Sampai-sampai kita sendiri pun tidak tahu yang kita asyik melakukannya itu adalah dosa, misalnya. Dan sampai begitu. Syukur pada Allah mengeluarkan kita daripada gelap kepada cahaya. Nah, hal ini Walid terlebih dulu muhasabah sudah. Jika Allah tidak mengeluarkan Walid daripada gelap kepada cahaya, nah, Walid mungkin bintang Bollywood, bah. Kan? Nah, Shah Rukh Khan itu lepas ke tepi saja Walid yang. Kan? Nah, mungkin saja, bah. Atau mungkin ganti Pablo Escobar, Raja Dadah Kolombia. Nah, mungkin kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengeluarkan Walid daripada gelap kepada cahaya. Nah, Walid sikit pun tidak pernah terlibat dengan hal-hal sebegitu. Kan? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, jadi itu sebagai apa? Analogi itu sebagai maklumat untuk kita melihat pemaknaan yang kita sebutkan tadi. Nah, jelas, ya. Jadi menurut Imam Ibn Ruslan, apabila kita belajar ilmu, ketiga-tiga ilmu itu, ya, ataupun kita belajar bahagian daripadanya, dikatakan amalkanlah walaupun dengan 1/10. Nah, 1/10 itu menggambarkan bahagian, menggambarkan sebahagian. Ya, kita belajar bahagian ini kita amalkan, bahagian lain belum kita belajar. Nah, disitulah menjadi punca kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cahaya ilmu dan mengeluarkan kita daripada kegelapan. Betul, bah. Apa yang disebut oleh Ibn Ruslan ini sangat betul. Orang yang berjinak dengan ilmu, dia akan keluar daripada kegelapan. Tetapi jika dia tidak mendekati ilmu, jauh saja dia dengan ilmu, dia akan terus berada di dalam kegelapan. Betul kan? Kadang-kadang kegelapan itu dipanggil kegelapan dalam kebatilan misalnya. Dan kadang-kadang kegelapan itu dalam hak. Ya, dia berada di dalam hak, di dalam kebenaran, tapi gelap. Nah, ketika itu dia sendiri pun dengan tidak yakinnya, dengan was-wasnya, ya, penyakit-penyakit yang merusakkan amal itu. Faham kami ini? Nah, ini berarti apa? Ini berarti kita tetap perlu berada di dalam cahaya, kan? Meskipun di dalam keadaan yang hak.
apalagi batil. Faham tak? Nah, kepentingan kepada cahaya, kemudian cahaya itu kita terjemahkan dengan ilmu. Nah, pentingnya kita berada di dalam naungan ilmu yang kita sebutkan tadi. 3 ilmu itu sangat penting. Kenapa? Kerana sekalipun kita berada di posisi al-haq, kita berada dalam surau, kita berada dalam masjid, salat, tetapi kerana tidak ada ilmu, berarti kita berada dalam kegelapan. Begitu. Menurut Ibn Ruslan ya. Jadi Walid sangat tertarik ini. Walaupun kita belajar, kita berada di dalam keadaan ilmu, kita mengamalkannya. Walaupun 1/10, berarti sebahagian, gitu kan? 1/4 daripada ilmu kita amalkan. Disitulah puncanya Allah melimpahkan kepada kita cahaya untuk keluar daripada kegelapan. Masya Allah, tabarakallah. Betul, Walid melalui ini, Walid tahu. Itu yang Walid contohkan tadi. Kalau Walid tidak melalui proses itu, Walid pun tidak tahu jadi apa. Dengan Mizi? Okey. Yang kedua kata Ibn Ruslan, kerana orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, ia diazab di neraka. Yakni di neraka sebelum penyembah berhala. Kita dituntut dengan ilmu tersebut, 3 ilmu itu. Kemudian kita tidak mengamalkannya. Berarti tidak melaksanakan menurut tuntutan ilmu tersebut. Ilmu tauhid ada tuntutannya. Ilmu tauhid tuntutannya akidah. Ilmu fiqh tuntutannya ibadah. Ilmu tasawuf tuntutannya adab, begitu. Ya kan? Jadi kita tidak mengamalkannya, nanti di akhirat kita diazab. Ya. Diazab di neraka sebelum penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala diazab, kita dulu yang akan diazab oleh Allah SWT. Nah, penyembah berhala, istilah lain disebut orang-orang kafir kan. Nah, sebelum orang kafir diazab, kita terlebih dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini nanti ada yang berpandangan, kalau begitu lebih baik kita tidak ada ilmu. Kalau kita berilmu, nanti kita terlebih dulu diazab jika tidak amal. Nah, kau tidak berilmu pun kau salah, kau diazab. Kau berilmu dan kau tidak beramal pun sama saja kau diazab. Betul kan? Nah, jadi hal ini bukan mengikat kita. Hal ini adalah untuk kebaikan kita. Faham tak? Allah tidak mengambil manfaat daripada kita. Meskipun Allah seperti memerintahkan kita begitu, tapi Allah tidak mengambil manfaat. Manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Betul? Nah, surah Al-Isra ayat 7. Bagaimana bunyinya? Surah Al-Isra ayat 7. Nadabit saja surah Al-Isra ayat 7. Nanti kamu orang baca. Tentang apapun kebaikan, apapun yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Sedang Allah SWT tidak mengambil manfaat apapun. Nah, ayat itu. Al-Isra ayat 7 ya. Jadi kau buat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk Allah. Ya. Allah SWT memberikan kita syariat supaya kita berbuat baik saja. Jelas ya. Tetapi kebaikan itu pada hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Dalam arti kata yang lain, kebaikan itu nanti kembali kepada diri kita sendiri. Okey. Kemudian kata musannif, jika engkau tahu suatu ilmu dan mengamalkannya, engkau akan mendapatkan, pertama, jika kau tahu suatu ilmu, sabit daripada 3 ilmu itu. Ya. Kemudian, dan mengamalnya, kemudian kau mengamalkannya, engkau akan mendapatkan 2 perkara. Pertama, selamat di negeri akhirat. Nah, ilmu itu ya. Kita tahu ilmu, kita dapat pengetahuan, kemudian kita mengamalkannya. Jadi pertama, kita akan selamat di negeri akhirat, di hari akhirat. Yang kedua, darjat tinggi di dunia dan di akhirat. Allah mengangkat darjat kita. Ya, Allah meninggikan darjat kita di dunia dan di akhirat. Jadi ada ada 2 kebaikan sabit daripada sabit daripada mendapatkan ilmu dan mengamalkan itu. Jadi pertama, selamat di negeri akhirat. Nah, itu menjadi menjadi bahagian daripada
kepentingan selamat di negeri akhirat. Yang kedua, darjat tinggi di dunia dan di akhirat. Allah mengangkat darjat kita di dunia dan di akhirat. Berarti ada dua hal besar terkait dengan mencari ilmu khusus yang kita sebutkan ini dan mengamalkannya. Nah, berkaitan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum, yarfa'illah. Kan fa'u ya, fa'il. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Tentang apa itu? Tentang Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Kemudian katanya para ahli tafsir berkata, terkait dengan ayat ini, para ahli tafsir berkata, yakni pertama, Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kamu satu darjat. Berdasarkan kepada ayat ini, Allah angkat orang-orang beriman di antara kamu satu darjat. Ini berarti orang-orang yang beriman, Allah angkat darjatnya lebih tinggi, ataupun meninggi daripada orang-orang yang tidak beriman. Gitu, ya kan? Dan yang keduanya, dan Allah Ta'ala angkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat yang tinggi. Dalam beriman itu dia berilmu. Nah, karena berilmu itu Allah mengangkat darjatnya lebih tinggi daripada orang-orang beriman yang lainnya. Jadi sebab itu para ulama mengatakan dalam komentar-komentar mereka mengatakan kepentingan beriman dan berilmu. Itu. Ya. Jadi pentingnya beriman dan berilmu. Tidak memadai setakat beriman. Begitu kan? Nah, perlu kepada berilmu. Nah, adapun beriman bermula dengan kau tasdik di dalam hati, ikrar dengan lidah. Beriman sudah kan? Tapi ketika kau mau beramal dengan anggota badanmu, kau mau beramal bagaimana jika tidak ada ilmu? Itu persoalan besar. Sedangkan kita dituntut supaya beramal. Beramal dengan akidahnya, beramal dengan ibadahnya, beramal dengan adabnya. Nah, kita boleh perhatikan siapapun. Ya, siapapun. Jika dia tidak mempunyai ilmu, dia tidak tahu beramal dengan akidah bagaimana. Sedangkan akidah itu adalah perkara yang rohaniya. Ya, kan? Satu-satunya amalan yang tidak akan terputus sekalipun kau tidur lena adalah akidah, kan? Paham betul? Kau tidur lena, bukan setakat lena, siap berdengkur-dengkur lagi. Tetap akidahmu berjalan. Betul? Nah, berarti kau tetap beramal dengan akidah. Akidah apa yang kau beramal? Ahli sunnah. Nah, maka kau beramal dengan akidah ahli sunnah. Ketika kau tidur, tidak sedarkan diri, berdengkur dan sebagainya. Betul? Nah, kemudian amal-amal yang terhenti ketika kau tidak melakukannya, nah itu dipanggil ibadah. Paham, Jul? Jadi kau tidur, macam mana kau sembahyang dalam tidur? Oh, Miji dia sembahyang, tapi dia tidur. Ini merapu sudah. Ya kan? Paham betul? Nah, kau pun tidak pernah tidur sembahyang tidur, kan? Nah, kau sembahyang dulu, lepas itu baru kau tidur, betul? Nah, begitu, Pak. Nah, ini berarti apa? Ketika kau beramal dengan ibadah, yang namanya ibadah itu, kau sedar, Pak, kau jaga. Ketika kau tidur, nah terhenti sudah amalnya, betul? Jelas ya? Jadi, sebab itu disebutkan bahawa yang namanya akidah, ibadah dan adab, nah itu adalah amalan. Ya, langsung tidak langsung, ianya terkait amalan yang dilakukan, perlu dilakukan, dilaksanakan pada diri kita. Langsung. Jelas ya? Oke. Kemudian katanya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat ulama di hari kiamat atas mukminin yang lain. Nah, ini Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas kita tahu sudah, namanya Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Orang yang Nabi SAW tunjukkan untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, jadi menurut tafsiran Ibnu Abbas,
terhadap ayat yang kita baca tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11 ini. Katanya Allah Ta'ala mengangkat darjat ulama di hari kiamat atas mukminin yang lain. Darjat ulama di sini bukan ulama dalam konteks tahap keilmuan. Ulama di sini maksudnya orang-orang yang berilmu. Nah, jadi menurut Ibn Abbas, Allah SWT mengangkat darjat orang-orang yang berilmu di kalangan orang-orang beriman yang lain pada hari kiamat katanya. Berapa darjat tulisnya di sini? 700 darjat. Ya. Menurut Ibn Abbas, 700 darjat. Nah, kalau 700 darjat itu difahami sebagai perbezaan kedudukan, maka kedudukan kita sebagai orang yang beriman tapi tidak berilmu dengan orang beriman tetapi dia berilmu, kedudukannya 700 darjat. Perbezaannya 700 darjat. Paham tak? Nah, paham Mimi? Nah, Mimi kau beriman. Okey, selesai. Tapi kau tidak tahu bahawa kau jahil. Khususnya 3 perkara yang kita sebutkan tadi. 3 ilmu kita sebutkan tadi. Nah, berdepan dengan seorang yang beriman tetapi dia alim. Ya, dia alim 3 ilmu yang kita sebutkan tadi. Akidah, ibadah, adab, tauhid, fiqh, tasawuf. Dia alim misalnya. Nah, kedudukannya di sisi Allah berbanding kita Mimi 700 darjat. Faham tak? Nah, itu maksudnya. Allah, tabarakallah. Demikian besar kepentingan ilmu di sisi Allah SWT. Kemudian katanya, dan jarak antara 2 darjat itu, jarak antara 2 darjat. Jarak antara 2 darjat. Berarti 1 darjat ke 1 darjat ke 1 darjat yang lain. 2 darjat. Ya. Jadi kalau darjat itu disusun nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jarak di antara nomor 1 sehingga nomor 3. Nomor 1 ke nomor 3. Katanya, yakni perjalanan 500 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarak antara 2 darjat itu. Nah, kita tulis semua. Mudah-mudahan Allah melimpahkan faham. Ya. Kita andaikan darjat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan? Kita andaikan begitu. Okey, dikatakan 2 darjat. 2 darjat berarti ini dengan ini. 1 dan 2. Okey. Jarak di antara 1 darjat kepada 1 darjat ini 500 tahun perjalanan. Nah, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan tanya Walid 500 tahun. Walid pun tidak tahu. Jangan. Macam mana 500 tahun? Orang hidup pun 100 tahun pun kelang kabut sudah kan. Ini cerita 500 tahun. Ini di sisi Allah SWT. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, darjat. Kita bercakap tentang darjat. Nah, 500 tahun ini didarab ya. Didarab dengan 700. Itulah ketinggian orang yang berilmu di sisi Allah. Sebab itu jangan pelik apabila orang yang berilmu, kemudian mereka beramal dengan ilmunya, kemudian Allah melimpahkan kepada mereka rahmat, dan apa yang kita sebutkan ini, darjat-darjat ini menyebabkan mereka menembusi, menyebabkan pengetahuan mereka nantinya menembusi pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa setakat itu. Pengetahuan mereka luar biasa sudah. Itu. Ya, kita jangan terkejut. Faham kami Mizi? Faham Lina? Nah, jadi nantinya pengetahuan luar biasa itu kita kaitkan dengan karamah, kita kaitkan dengan macam-macam hal yang berlaku. Nah, itu semuanya terkait dengan hal ini. Faham kah? Betul? Nah, tidak kurang ulama-ulama muslimat dia. Ya, antaranya siapa? Maryam Jamila. Itu ulama Pakistan. Ulama wanita. Seorang wanita Pakistan dia. Maryam Jamila. Zainab Al-Ghazali. Itu ulama wanita Mesir. Nah, mereka ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karamah-karamah. Zainab Al-Ghazali semasa pemerintahan Jamal Abdul Nasir. Ya, dia melepaskan anjing yang tidak diberikan makan selama bulan-bulan. Nah, anjing itu terkam saja.
Tetapi ketika sampai di dekat Zainab Al-Ghazali, tunduk semuanya anjing itu. Nah, hal itu dirakamkan. Sampai-sampai penjaga-penjaga penjara itu berhenti. Dengan malu melihat keadaan yang berlaku kepada Zainab Al-Ghazali. Berhenti mereka daripada bertugas dengan Jamal Abdul Nasir. Tahukah? Nah, itu sejarah. Selain daripada dia menulis dengan jarinya. Dia menulis kitab ketika di dalam penjara itu dengan jarinya saja. Ya, seolah-olah dakwat keluar daripada jarinya. Itulah siapa namanya? Zainab Al-Ghazali. Kenapa ini berlaku? Bagaimana ini berlaku? Nah, kerana darjat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Faham betul? Nah, nanti kau pun imagine aku pun mau jadi macam Zainab Al-Ghazali juga. Boleh apa? Boleh, bukan tidak boleh. Tapi kau perlu belajar ini bagi faham, ya, dapat ilmu, nanti Allah mengangkatmu. Faham tak betul? Allah mengangkatmu. Allah sendiri yang akan mengangkatmu. Selama mana perjalananmu itu penuh dengan akidah yang benar, ibadah yang benar, adab yang benar, Allah akan terus mengangkatmu. Faham tak? Nah itu. Faham Izi? Jangan menyeleweng saja. Nanti menyeleweng jadi Wahabi. Mau angkat darjat apa? Kan? Wahabi ini pun dia tidak percaya. Okey. Apa lagi? Dan Nabi SAW telah bersaksi terkait dengan ilmu ini, ya, terkait dengan ilmu yang kita sebutkan ini, tauhid, fiqh, tasawuf. Ini nama abad ketiga hijrah. Sebelum abad ketiga hijrah, akidah, ibadah, adab. Sebelum itu lagi iman, Islam, ihsan. Gitu. Ya. Dan Nabi SAW telah bersaksi bahawa pertama, penuntut ilmu akan disampaikan ke syurga. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah persaksian baginda Rasulullah SAW, hadis sahih. Baginda Nabi sendiri bersaksi bah, penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu apa? Ada dua pendapat ulama. Ya. Satu pendapat mengatakan penuntut ilmu yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, adapun ilmu yang menghubungkan kita dengan Allah SWT itu tidak terhad meliputi semua ilmu, kan? Nah, satu. Tapi pendapat yang paling rajih, paling sarih di sisi ulama kita, ya, penuntut ilmu yang akan disampaikan syurga itu tidak lain, tidak bukan adalah ilmu yang kita sebutkan. Ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu adab. Ini rentetannya, bukan berbeza. Ataupun pada abad ketiga hijrah dinamakan dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Nah, itu mu'tamad sudah di sisi ulama. Kecuali Wahabi saja, dia tidak ada ilmu tasawuf. Ilmunya dipanggil tazkiyatun nafsi. Ilmu tasawuf tidak ada. Ilmu tasawuf itu seperti ayat acak katanya. Itu kata orang-orang Wahabi. Ilmu tasawuf itu seperti ayat acak. Ayat acak tahu kah? Itu kata orang Wahabi. Jadi, kalau demikian, Rasulullah SAW mengamalkan apa ilmunya. Dia bilang itu tazkiyatun nafsi. Ya, kita pun tidak menafikan, betul. Tazkiyatun nafsi itulah yang dinamakan kemudiannya dengan ilmu tasawuf. Nah, itu saja dari sisi kita. Tapi sisi Wahabi bilang bid'ah. Ya kan? Bid'ah. Nah, kalau begitu tazkiyatun nafsi juga bid'ah apa? Mana ada Rasulullah menyebut ini adalah tazkiyatun nafsi? Mana ada? Nah, itu kalau kita berdebat dengan mereka, ya. Tapi di sini kita tidak berdebat dengan siapa. Mana ada Wahabi kita. Rantau itu saja cuba-cuba mau jadi Wahabi itu hari. Sekarang berhenti sudah dia. Rantau? Merujuk saja. Rantau merujuk saja. Okey. Jadi katanya penuntut ilmu akan disampaikan ke syurga. Nah, itu Nabi bersaksi disebutkan di sini. Dan Nabi SAW telah bersaksi. Ya. Nah, kalau Nabi bersaksi dalam tafsiran menyebut Nabi bersumpah. Karena persaksian adalah sumpah. Kalau persaksianmu dusta, maka disebut sumpah yang dusta. Antara lainnya. Gitu. Ini Nabi bersumpah seolah-olahnya penuntut ilmu akan disampaikan ke syurga. Orang yang menuntut ilmu.
Sebab itulah para ulama kita, para alim ulama kita, generasi demi generasi, mereka pun menyifatkan diri mereka penuntut ilmu saja. Sekalipun berada di posisi yang ulama sudah sampai kepada martabat mujtahid antaranya. Nah, tetap saja dia meletakkan dia sebagai penuntut ilmu. Nah, justru itu kita pun lebih-lebih lagi kita sematkan di niat kita sebagai penuntut ilmu. Ya. Nah, jangan niat saja. Mestilah kita melakukan sifat-sifat sebagai penuntut ilmu. Nah, jangan kita penuntut ilmu, nah kita pun tidak ada sifat-sifat penuntut ilmu. Itu salah sudah kan? Itu yang kadang-kadang kita kritik saja di masjid, di surau. Menuntut ilmu, tapi tidak ada sifat-sifat menuntut ilmu. Kemudian kita mengajak mereka supaya bersifatlah dengan sifat-sifatnya penuntut ilmu. Sekali cakap pun macam itu, 2 kali cakap pun macam itu, 3 kali cakap pun macam itu, 10 kali cakap pun macam itu juga. Nah, jadi tidak ada sifat-sifat penuntut ilmu. Rugi kita kan? Padahal hal ini terbabit dengan niat. Jika niat kita betul, sifatnya betul, Masya Allah, Tabarakallah, kita berada di dalam persaksian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Ada banyak karamah. Sebab itu Walid pernah sebut. Antara yang disebut oleh para ulama. Ya. Orang yang berniat untuk menuntut ilmu. Berniat untuk menjadi penuntut ilmu. Mereka berada di makam para wali. Sekalipun mereka tidak sampai kepada makamnya wali. Faham kan? Nah, itu disebut oleh kebanyakan ulama. Nah, sekarang kita berjumpa sudah dengan hadis Nabi yang menyebut tentang penuntut ilmu langsung. Allah, Masya Allah. Walid pun mau mengaji juga. Tetap penuntut ilmu saja. Nah, itu pertama. Nabi bersaksi ya. Yang kedua, persaksian Nabi dan para malaikat mengagungkan para penuntut ilmu. Allah, Tabarakallah. Para malaikat mengagungan. Mana ada istilah mengagungan kan? Mengagungkan. Tertinggal kaf ini. Para malaikat mengagungkan para penuntut ilmu. Nah, para malaikat kan? Para malaikat ini ada 2 jenis. Muqarrabin, karubiyin. Muqarrabin, nah itu disebut muqarrabin karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan titah perintah Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, karena itu mereka disebut muqarrabin. Yang lain disebut karubiyin. Kenapa disebut karubiyin? Nah, mereka menjalankan perintah yang telah diperintahkan. Paham enggak? Nah, perintah itu diperintahkan kepada muqarrabin. Muqarrabin kemudian memerintahkan mereka. Begitu. Itu dipanggil karubiyin. Nah, jadi dan para malaikat mengagungkan para penuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan yang mengagungkan para penuntut ilmu itu adalah muqarrabin. Malaikatnya muqarrabin. Nah, kalau kemudian karubiyin sekalipun mereka adalah para malaikat. Yang sifatnya apa para malaikat? Sifat induknya apa? Makcik Ija. Oh, okey pak. Kan? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang tidak diperintah mereka pun tidak buat. Nah, menggambarkan bahawa mereka hanya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para malaikat. Nah, jadi para malaikat mengagungkan para penuntut ilmu kerana memuliakan mereka, yakni malaikat itu akan ilmu. Kenapa para malaikat mengagungkan para penuntut ilmu? Kerana para malaikat itu memuliakan ilmu. Ya kan? Karena para malaikat itu memuliakan ilmu. Nanti sisi lain ada lagi, bah. Karena Allah memuliakan ilmu. Nah, bukan malaikat saja memuliakan ilmu, Allah pun memuliakan ilmu.
Jadi para malaikat memuliakan ilmu kerana Allah memuliakan ilmu. Allah, tabarakallah. Dan katanya, dan tidak ada orang yang diagungkan. Ini baru betul. Tidak ada orang yang diagungkan oleh malaikat kecuali orang yang memang agung di kerajaan langit. Itu ayatnya itu. Hadis Nabi SAW ini. Dan tidak ada orang yang diagungkan oleh para malaikat. Para malaikat tidak akan mengagungkan sebarang orang ya. Kenapa? Karena para malaikat itu dia sejajar dengan Allah, sejajar. Ya, Allah memuliakan, malaikat memuliakan. Allah benci, malaikat benci. Nah, begitu. Ya. Allah suka, malaikat suka. Allah sayang, malaikat sayang. Allah kasih, malaikat kasih. Sejajar ya. Nah, jadi katanya, dan tidak ada orang yang diagungkan oleh malaikat kecuali orang yang memang agung di kerajaan langit. Apa maksud agung di kerajaan langit? Ini ayatnya macam ayat ayah pin saja. Kerajaan langitnya. Nah, maksud kerajaan langit itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kamu orang mau mencatatkan antara persaksian Nabi SAW ya, para malaikat itu dan tidak ada orang yang diagungkan oleh malaikat kecuali orang itu memang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan semakna yang boleh cakapkan tadi. Ketika Allah memuliakan, malaikat memuliakan. Ketika Allah membenci, malaikat membenci. Ketika Allah sayang, malaikat sayang. Begitu. Jelas ya? Masya-Allah. Jadi jaga, sepatutnya kita kena jaga niat kita sebagai penuntut ilmu. Nah, kita perlu menjaga sifat-sifat kita sebagai penuntut ilmu. Ya, tidak kira siapapun kita. Paham tak? Begitu. Allah, Masya Allah. Sebagian ulama berkata, telah datang kepada kami seorang laki-laki. Ini penceritaan ulama ya. Telah datang kepada kami seorang laki-laki Sindi. Seorang laki-laki Sindi. Sindi adalah sebuah negeri yang sekarang berada dalam Pakistan. Tanah Hind ya. Tanah Hind, orang panggil Tanah Hind. Bumi Hind. Satu wilayah dipanggil Sindi. Ini dia pun sebut nama di sebuah daerah di Pakistan katanya. Dari ahli kasyaf. Nah, orang itu adalah ahli kasyaf. Dan dia tidak berdiri kepada seseorang kecuali pada penuntut ilmu. Di mana orang itu, ahli Sindi, lelaki Sindi itu, ahli kasyaf itu ya, dia tidak berdiri kepada seseorang kecuali kepada penuntut ilmu. Dia duduk di sisi penuntut ilmu. Nah, itu bahasa mudahnya. Ya. Ketika ada orang besar, ada raja, ada itu, ada ini, ada orang kaya, ada macam-macam orang. Nah, dia tidak pergi duduk dengan orang-orang itu. Dia ahli kasyaf itu. Dia pergi duduk atau apapun bersama dengan penuntut ilmu. Faham tak? Kenapa dia? Tengok lagi. Dan dia berkata, ada percakapannya. Katanya, hanya saja aku berdiri jika aku melihat malaikat berdiri bersamanya. Padahal dia, yakni lelaki Sindi, tidak mengenal orang-orang. Padahal lelaki Sindi itu tidak kenal bahwa orang-orang, ya, orang-orang yang dia berdepan, dia datang kepada mereka itu. Nah, dia pun tidak kenal. Tetapi kenapa dia pergi duduk dengan penuntut ilmu? Nah, katanya, hanya saja aku berdiri jika aku melihat malaikat berdiri bersamanya. Jadi seolah-olah dia melihat malaikat berada dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Faham tak? Nah, seolah-olahnya begitu. Kerana itu dia datang duduk dengan penuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Ini ceritanya ahli kasyaf. Ya, langsung tidak langsung kita pernah menyebutnya dalam pengajian-pengajian kita. Ahli kasyaf ini apa? Ahli kasyaf ini adalah orang yang hijabnya disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang menyebabkan dia nampak berlapis-lapis alam di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah menyingkapkan satu hijab kepada satu hijab, satu hijab kepada satu hijab yang kita sendiri pun tidak tahu bah. Itu ilmu Allah, gitu kan? Nah, sehingga rohaniahnya tembus, ya. Nah, mungkin sampai ke malakut. Ini mana mungkin, bah? Jangan kata mana mungkin. Tidak pelik, bah, kan? Baginda Nabi SAW melihat malaikat terus saja. Itu Nabi, kan? Nah, apakah umatnya tidak boleh? Boleh. Sekiranya kita mencapai makam-makam seperti mana yang kita sebutkan, maqamat itu. Nah, tidak mustahil. Tidak mustahil. Jelas ya? Di mana tahu, Mizi sampai kepada makam itu, dia pun tembus sampai kepada alam malakut. Nah, dia pun nampak saja malaikat. Mana tahu kau pun Lina tembus sampai alam malakut. Karena darjatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah. Sekarang kau nampak hantu saja kan? Okey, bahasa hantu itu pun satu alam juga, tahu tak? Hantu itu pun satu alam juga. Nah, nanti selepas hantu apa sampai kepada malakut. Nah, sekurang-kurangnya kita belajar ada berapa alam? Ha? Ingat lagi kah? Ingat lagi ke rantau? Ada berapa alam rantau? Nah, sebutkan satu persatu. Malakut, Jabarut, Lahut, Nasut, Misal, Imtisal, alam syahadah. Oh, bagus bah, ya. Nanti sampai masanya kita berbincang detail ya, satu persatu. Nah, kita memahami alam, apa yang disebut sebagai alamiah, sir alamiah, kita pahami satu persatu, insyaAllah. Sekarang tidak boleh bincang rantau, nanti kau jadi waya, nanti siapa mau tanggung jawab? Ha? Nah, aku pun tidak larat mau tanggung jawab, Pak. Atul muka mau jadi petak sudah. Aku pun susah hati macam mana. Kan? Nanti Lina pula muka jadi macam mana, kita pun tidak tahu. Ha? Jadi susah hati saja. Okey. Allah subhanallah. Jadi si lelaki Sindi ini ahli kasyaf, dia adalah seorang ahli kasyaf, berarti dia seorang wali Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dia mungkin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab itu. Nah, sampai-sampai dia melihat alam malakut. Nah, ini tidak pelik ya. Ini tidak pelik. Di sisi para ulama kita ahli sunnah wal jamaah ini tidak pelik. Boleh jadi saja. Okey. Kemudian katanya lagi, dan juga Nabi SAW bersaksi. Nah, ada lagi hadis yang lain. Hadis yang lain di mana Nabi SAW bersaksi ya, bahawa orang alim memintakan ampun untuknya oleh apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Orang alim berarti orang yang mendapat ilmu pengetahuan, hasil daripada susah payahnya, hasil daripada zuhudnya, taubatnya, hasil daripada bersungguh-sungguhnya itu, maka dia mendapat ilmu. Nah, dia disebut sebagai orang alim. Nah, orang alim memintakan ampun untuknya. Memintakan ampun untuknya oleh apa-apa. Ay makhluk ya. Apa-apa itu adalah makhluk. Betulkah? Okey. Oleh apa-apa, makhluk Allah SWT yang ada di langit, yang ada di bumi. Nah, jadi bahasa lain kita sebut orang alim itu seluruh makhluk Allah SWT minta ampun untuknya. Nah, kerana itulah Walid pun mau jadi alim juga. Selain daripada menjadi penuntut ilmu dalam masa yang sama, aku pun mau jadi alim juga. Penuntut ilmu, nah di sana persaksian disebut oleh Nabi, kita sebut dua tadi. Manakala kalau kita alim, persaksian juga disebut oleh Nabi SAW, seluruh makhluk berdoa minta ampun. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Subhanallah. Maka pangkat mana yang lebih tinggi dari pangkat yang membuat malaikat sibuk
memintakan ampun untuknya. Pangkat, maka pangkat mana yang lebih tinggi dari pangkat yang membuat malaikat sibuk meminta ampun untuknya? Dia sibuk dengan kegiatannya dan para malaikat sibuk mendoakannya. Melainkan orang alim. Nah, itu. Orang alim sibuk dengan kegiatannya, sedang para malaikat sibuk mendoakan keampunan untuknya. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, jadi di situ kepentingannya alim kan. Secara keseluruhan, apa-apa yang mendatangkan tentang fadilat ilmu dan ulama banyak sekali. Dan nazam akan menyebutkan sebahagian fadilat-fadilatnya pada penghabisan, pada pembahasan memelihara waktu. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala bahawa menetapkan atau mengukuhkan kita pada ilmu dan amal. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan berkat pangkat Nabi yang mulia, bijahin Nabiil Karim alaihi afdalas salatu wa azkat taslim. Itu doanya musannif bagi kitab Sirul Asral Awliya. Nah, kemudian sedikit komentar di hujung oleh musannif kitab Kifayatul Atqiya. Katanya wasiat memelihara sunnah Nabi. Itu terkait juga dengan yang kita sebutkan pada belajar ilmu syar'i ini. Katanya di antara 9 wasiat iaitu memelihara sunnah katanya. Kalimah sunnah secara bahasa bermakna jalan suatu kaum. Kalimah sunnah. Ini penting ini untuk orang yang mau mengajar macam kemurang ni. Ya. Kalimah sunnah, perkataan sunnah itu secara bahasa bermakna jalan suatu kaum. Disebutkan rajulun ala sunnati, yakni seorang laki-laki di atas jalan yang lurus, tidak miring kepada sesuatu dari hawa, yakni keinginan diri sendiri. Itu maksudnya. Ala sunnah. Menurut fuqaha, sunnah pada tafsiran fuqaha adalah sesuatu yang berpahala mengerjakannya dan tidak diseksa atas meninggalkannya. Maka pada sisi fuqaha itu disebut sunat. Fuqaha tidak menyebut sunnah. Kan? Nah, apabila istilah ini sampai pada sisi perbincangan fiqh, langsung disebut sunat begitu. Ya, tidak disebut sebagai sunnah secara umum. Jadi perkataan sunnah ini secara umum saja. Nah, maka dikatakan bahawa suatu yang berpahala mengerjakannya dan tidak diseksa atas meninggalkannya. Kemudian katanya Imam Ibn Ruslan, dirujukkan juga kepada Imam Ibn Ruslan, berkata, wa sunnatul musabu qad fa'alah walam yu'aqab imru'u in ahmalah. Artinya sunat adalah diberi pahala siapa yang mengerjakannya dan tidak diseksa orang yang tidak mengamalkannya. Adapun menurut muhaddisin, yakni ahli hadis, sunat adalah perkataan Nabi SAW, tingkah laku beliau, bukan sunat, sunnah ya. Adapun perkataan muhaddisin, jadi perkataan sunnah itu adalah perkataan ahli hadis. Ya, jadi pada sisi ahli hadis, sunnah itu adalah perkataan Nabi SAW, tingkah laku beliau dan hal ehwal beliau. Nah, itu disebut sebagai sunnah. Begitu Pak. Jadi sekurang-kurangnya kita mendapat pesanan-pesanan yang baik daripada musannif dua kitab, Sirul Asral Awliya dan Kifayatul Atqiya, terkait dengan matan tentang belajar ilmu, ya, wasiat tentang belajar ilmu di dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Nanti kita sambung perbincangan kita terkait dengan menjaga ibadah-ibadah sunnah itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, fa'alallahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala, pengertian dari alihi, pengertian daripada alihi,
Ya, kita selalu saja sebut wa ala alihi, gitu kan. Selepas kita bersalawat kepada Nabi, nah kita pun menyebut alihi. Apa itu alihi? Adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan alihi, ali, nah itu pada memaknakan keluarganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pemaknaan yang diberikan oleh para ulama tentang keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang masyhur ya, pemaknaan tentang keluarga Nabi. Pemaknaan tentang keluarga Nabi. Okey, ada dua pemaknaan. Satu, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Sesiapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Nah, tulis Jawi, tulis Arab. La ilaha illallah. Nah, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, ini dikaitkan juga dengan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hal ini dibincangkan panjang lebar, ini terkait dengan agama. Ini terkait dengan agama, ya. Nah, sampai-sampai para ulama mengatakan keluarga Islam, ya kan? Keluarga agama Islam. Tetap dikaitkan dengan keluarga Nabi. Nah, yang kedua dikaitkan dengan keluarga Nabi itu adalah keturunan Nabi, ya, dari berbagai jalur, ya. Nah, yang kemudian disebut Ahlul Bait. Nah, jadi perbincangan tentang keluarga Nabi ini pada sisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah perbincangan yang tidak begitu diberati, ya. Bukan tidak diberati tentang memuliakan keluarga Nabi, tetapi para ulama lebih senang dengan pegangan ini. Faham tak? Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, nah dia adalah keluarga Nabi. Kerana Nabi sendiri menyifatkan keluarganya itu ialah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah ini yang terbesar, ini yang terbesar. Nah, adapun tentang keturunan Nabi, adapun tentang keluarga Nabi, tersabit dengan keturunan dari berbagai jalur, Nah, Ahlussunnah wal Jamaah terbuka saja. Ya. Kalau Syiah, nah itu jalurnya Hasan saja, jalurnya Husain, ya kan? Nah, jalur Hasan itu pada pandangan mereka sekerat jalan saja, kemudian semuanya sesat. Itu pada Syiah. Jadi Syiah nantinya akan mengagungkan Husain, Sayyidina Husain bin Ali bin Muhammad, bin Ali bin Abu Talib. Nah itu, ya. Jadi jalurnya Husain adalah anak kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali anak kepada Abu Talib. Nah, mereka menyifatkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Husain bin Ali, dan hanya kerana Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini berkahwin, bernikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, hanya kerana itu. Sedangkan jalur Ahlul Bait itu bukan sekadar itu, ya. Nah, kalau perhatikan, ya, Ali bin Abi Talib, Fatimah, berarti anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Fatimah, bukan Ali. Paham tak?
Nah, kalau mau bercakap tentang keturunan, Walid kasih contoh ya. Yang membawa keturunan Walid nantinya adalah Haikal. Faham nggak? Karena dia adalah anak lelaki. Nah, dialah yang akan membawa keturunan Walid. Ketika dia menikah dengan seseorang, nanti lahir daripada seseorang itu. Nah, Haikal lah yang membawa keturunan. Zati dengan Aan nanti bawa keturunan orang lain. Betul? Faham nggak? Nah, ini Fatimah menikah dengan Ali. Fatimah membawa keturunan Ali. Faham nggak? Nah, Fatimah membawa keturunan Ali. Bagaimana dikatakan Fatimah membawa keturunan Rasulullah? Paham nggak? Paham nggak di situ? Ya kan? Kenapa dia menjerit-jerit? Dia nak apa? Bagi dia bagi selesai. Okey, kita balik macam ni ya. Nanti Haikal. Bukan Haikal. Katakan ini anak Haikal. Anak Haikal. Lelaki ya. Anak Haikal lelaki. Nah, inilah yang membawa keturunan Haikal. Betul. Ya. Okey. Haikal membawa keturunan Walid. Walid membawa keturunan ayah Walid. Gitu kan? Faham tak? Mana begitu? Jadi, yang disabitkan dengan membawa keturunan itu adalah yang lelakinya, bukan yang perempuannya. Sedangkan di sini, Sayyidina Husain bin Ali yang menikah dengan Fatimah. Berarti, keturunan yang lahir daripada Fatimah dengan Ali ini, yang bernama Husain ini, disabitkan dengan keturunan Ali, bukan keturunan Muhammad bin Abdullah. Jelas ya? Nah, itu perbincangannya. Adapun keturunan Muhammad bin Rasulullah SAW mutlak meninggal apa? Namanya Ibrahim, namanya Qasim. Faham tak? Nah, itu pun ada pendapat mengatakan ada yang sempat bernikah dan ada anak. Ada pendapat yang menceritakan begitu. Nah, itulah yang tersembunyi sampai sekarang. Tidak tahu mau cari di mana. Mungkin ada orang yang menyimpan rahsianya dan sebagainya. Bagi memelihara keluarga Rasulullah SAW. Dan itulah yang sebenar-benarnya Ahlul Bait. Jelas ya? Nah, yang lahir, yang susur galurnya, kalau kita katakan di sini, susur galurnya adalah Abdul Muttalib di sini kan? Abdul Muttalib, daripada Abdul Muttalib datang Abdullah, daripada Abdullah datang Muhammad, daripada Muhammad datangnya siapa di situ? Kan? Ibrahim, Qasim, paham tak? Daripada mereka ini, yang datang daripada mereka ini terus, nah itulah Ahlul Bait. Dan Walid berpegang dengan pandangan ini. Ya. Yang lain, yang daripada Ali kemudian Fatimah, berarti lahir daripada Fatimah ni Husain. Husain membawa nasab Ali. Nah, itu dipanggil Ahlul Bait yang sarih. Ahlul Bait yang sisi-sisi. Faham tak? Nah, itu saja. Dan yang dikenali sekarang ini macam-macam itu, ini Habib, ini adalah Ahlul Bait sisi-sisi. Benar ya? Dan Ahlul Bait ini barangkali tidak disembunyikan. Karena Khawarij tidak mengejar mereka. Yang Khawarij mengejar adalah Ahlul Bait yang turun daripada Abdul Muttalib bin Abdullah, Abdullah bin Ibrahim, Qasim bin Muhammad, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ahlul Bait ini yang dikejar dan dibunuh oleh Khawarij. Jelas ya? Nah, terakhir mereka membunuh Husain. Ahlul Bait yang, nah kalau kita pun panggil bau bacang kan? Nah, kalau kita pun sepupu, macam-macam juga istilah kita. Serumpun, bau bacang, bau nasi, bau ketiak, semua ada ya. Itu. Jelas ya? Nah, Walid, tegasnya Walid berpegang dengan nasab sebegini.
Bukan bermakna Walid tidak merespek, ya, tidak merespek Ahlul Bait yang disebut sebagai Ahlul Bait. Nah, Walid respect saja, tapi dari sudut nasab, nah itu. Kemudian sebab itu disebut keturunan Nabi dari berbagai jalur. Nah, bila sebut berbagai jalur, nah ketika itu boleh diterima daripada jalur Fatimah. Tapi atas nama membawa nasab tidak betul sudah. Ya? Itu saja. Okey. Nah, ini terkait keluarga Nabi. Nah, ada orang yang sampai apa ya? Tentang keluarga Nabi ini sampai berlebih-lebih. Kan? Dengar Habib itu datang kelang kabut saja dia. Dengar Habib ini datang kelang kabut saja dia. Kan? Nah, ini pun satu masalah juga. Pada Walid ini satu masalah. Kan? Masalah macam mana? Masalah kita lebih takut bersikap mendewakan. Fahamkah? Bukan bersikap meraihkan. Nah, apa bukti bersikap mendewakan? Nah, buktinya mengaji kau tidak peduli, ulama-mu kau tidak peduli, nah kau lebih kisahkan kepada mereka. Nah, itu berarti bersikap mendewakan. Nah, ini yang terjadi, langsung tidak langsung ini yang terjadi. Dan Nabi melarangnya itu. Salah satu perkara yang Nabi larang adalah mendewakannya. Jelas ya? Okey. Nah, itu terkait dengan perkataan alihi yang kita sebutkan tadi. Nah, itu adalah menggambarkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi keluarga di sini umum. Ya, tidak semestinya Ahlul Bait. Nah, itulah yang boleh disebutkan pendapat ulama ada dua itu. Keluarga Nabi di sini mungkin terkait dengan semua orang Islam yang man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin itu. Ya kan? Para ulama ada yang mengatakan begitu. Manakala yang kedua, ahli itu hanya terkait dengan keluarga Nabi daripada berbagai jalur. Nah, kalau berbagai jalur, Abu Talib, Abdul Muttalib, nah semua itu keluarga Nabi. Abu Jahal pun keluarga Nabi, hanya kafir saja, betul kan? Nah, disitulah kenapa dan mengapa para ulama mengatakan siapa yang mengucapkan dua kalimah syahadah itu termasuk keluarga Nabi. Nah, itu. Kan, kalau mau kira keluarga Nabi, Ahlul Bait. Nah, Abu Jahal, segala Abu, macam-macam Abu ada di situ kan. Nah, semuanya itu terkait keluarga Nabi semuanya. Adik-beradik Nabi semuanya. Betul kan? Nah, tapi kenapa? Kerana mereka kafir. Nah, tidak disabitkan dengan keluarga Nabi, betul? Nah, itu. Okey. Kemudian dari pengertian ini, keluarga Nabi memiliki beberapa makam. Berdasarkan kepada pengertian alihi itu adalah keluarga Nabi. Nah, di sana keluarga Nabi memiliki beberapa makam. Ya. Pertama, makam madzi dipanggil. Makam madhi. Bukan mazhi, madhi. Mau sebut pun susah. Apa itu? Makam artinya kedudukan ya. Makam di situ artinya kedudukan. Nah, ini berarti keluarga Nabi itu berbeza-beza kedudukan. Nah, begitu. Ada kedudukan yang disebut sebagai macam-macam istilah ya. Walid pernah belajar, pernah dengar berbagai-bagai istilah. Kedudukan kanan, kedudukan kiri. Nah, sampai-sampai istilah itu digunakan dalam perkembangan lain. Konservatif. Apa lagi? Macam-macam. Tidak tahu sebut. Okey. Dalam makam madhi, dalam makam madhi, keluarga Nabi adalah setiap orang mukmin yang bertakwa. Nah, aku cakap sudah jadi. Cuma lebihnya disebut mukmin yang bertakwa. Nah, itulah keluarga Nabi. Kan? Jadi kalau datang, oh kamilah keluarga Nabi, para habib keluarga Nabi, bohong kau. Nah, Walid sebab itu, Walid pernah terlibat dengan ahli Yaman, ku tahu saja. Walid di depan Habib itu, Walid tidak mau sebut namanya, Walid pertikaikan saja. Kenapa Tuhan mengatakan yang Habib itu saja keturunan Nabi? Nah, Walid menyebut kitab itu, kitab ini, kitab itu, terdiam dia. Kamu dari mana? Aku dari Malaysia. Nah, pegang kepala Walid, cium-cium dia. Kau yang Habib sebenarnya, bilang.
Dia bilang Walid yang Habib sebenarnya. Tahukah? Allahu Akbar. Okey. Jadi jelas ya, apa yang disebut sebagai makam, boleh tulis Arab lah. Bunyinya macam ini ya. Makam madhi. Tu. Jadi mau bunyi dhi itu. Jadi bahasa Indonesia dipakai his. Tadi makam kita sebut apa tadi? Makam? Kedudukan. Okey. Kedudukan ataupun tahap, begitu. Taraf kah? Tahap kah? Jadi yang pertama ya, dalam makam madhi mau sabdukan dot itu. Madhi. Begitu. Disyaddahkan. Ya, ini tidak berbaris. Madhi. Itu. Okey. Jadi katanya dalam makam madhi, keluarga Nabi yang dimaksudkan alihi, ya. Yang dimaksudkan alihi kemudian dimaknakan dengan keluarga Nabi adalah setiap orang mukmin yang bertakwa. Nah, ini makna lebih spesifik daripada yang Walid sebutkan. Setiap orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, siapakah gerangan keluargamu yang harus aku cintai, aku hormati dan aku harus berbuat baik kepadanya?" Nabi menjawab, "Orang yang bersih imannya." Nah, Nabi jawab mewakili persoalan itu ya. Persoalan siapakah keluargamu? Ya. Nah, persoalannya sahabat bertanya kepada Nabi, "Siapakah keluargamu?" Nah, mungkin sahabat bukan tidak tahu bahawa keluarga Nabi ini. Tetapi sahabat lebih mau kepada yang mana aku perlu muliakan, aku perlu hormati. Nah, seolahnya begitu. Nah, Nabi SAW menjawab, orang yang bersih imannya, tidak bercampur dosa, dan orang yang menepati janjinya pada Allah SWT. Orang yang menepati janjinya, dalam tafsiran hadis mengatakan orang yang melaksanakan seluruh taklif syarak. Dalam tafsiran hadisnya, orang yang menepati janjinya adalah orang yang melaksanakan seluruh taklif syarak. Jadi dia melaksanakannya wajib sebagai wajib, yang sunat sebagai sunat, yang haram sebagai haram, yang makruh sebagai makruh, yang mubah sebagai mubah. Nah, dia tidak terlibat yang haram. Begitu. Dan orang yang menepati janjinya pada Allah Subhanahu wa taala, nah, ayat kan sudah tadi ya, yaitu orang yang beriman kepadaku dan imannya benar-benar murni. Nah, itu hadis Nabi, itu maksud daripada hadis Nabi SAW. Ini tercatat di dalam kitab Tuhfatul Murid halaman 51. Tidak tahu cetakan mana. Tuhfatul Murid itu memang bahagian daripada kitab yang kita belajar di pondok. Tuhfatul Murid, kitab Tauhid. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimaksudkan wa ala alihi dalam rentetan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti setiap orang mukmin yang bertakwa tidak terkecuali daripada tersabit dengan keluarga Nabi, kan? Nah, okey, jelas sudah. Yang kedua, makam doa. Disebut sebagai makam doa. Dalam makam doa, keluarga Nabi adalah setiap orang mukmin yang bertakwa. Sama saja. Dalam makam doa, keluarga Nabi adalah orang mukmin yang bertakwa. Meskipun ia bermaksiat. Masih lagi masuk dalam keluarga Nabi itu. Bertakwa dia, meskipun dia bermaksiat, berarti ada hal-hal maksiatnya. Gitu kan? Karena orang yang bermaksiat lebih
lebih perlu, lebih butuh ditulis di situ. Aduh. Lebih perlu untuk didoakan. Okey, terus saja. Yang ketiga disebut makam zakat. Makam zakat, keluarga Nabi adalah keturunan kiai 10 ya. Itu ada penerangannya. Keturunan kiainya pada Walid senang saja, tidak perlu baca syarahnya. Maksud kiai di situ adalah alim. Ya. Keluarga Nabi adalah keturunan kiai, keturunan alim. Keturunan Kiai Hashim. Disebut nama terus. Disebut Kiai Hashim, Kiai Muttalib. Kan? Nah, ini menurut pendapat mazhab Syafi'i katanya. Pendapat sebenarnya menyebut nama, dia menyebut nama di sini. Hakikatnya bukan nama ya. Hakikatnya alim. Itu. Jadi keturunan kiai, keturunan alim, keturunan orang yang alim. Nah, seperti Kiai Hashim, seperti Kiai Muttalib, seolahnya begitu. Dan segala kiai yang ada. Nah, jadi katanya pendapat ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Syafi'i lebih berpendapat begitu. Keturunan Nabi mesti alim. Jika dia tidak alim, nah itu bukanlah dia tidak keturunan Nabi, tapi makamnya berbeza. Ya, nah, makamnya berbeza. Begitu. Okey. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, yang dinamakan keluarga Nabi, hanyalah keturunan Sayyid Ali bin Abu Talib. Sedangkan menurut mazhab Maliki, itu. Jadi kita jelas, kurang-kurangnya kita ada penjelasan. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, yang dinamakan keluarga Nabi, hanya keturunan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Yang hanya keturunan Sayyidina Ali bin Abu Talib, Sayyidina Ja'far bin Abu Talib, Sayyidina Aqil, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dan keturunan Al-Hars. Nah, jadi berarti menyimpang langsung daripada, bukan menyimpang langsung, berarti yang turun dari mereka. Contohnya, yang turun daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang turun daripada Sayyidina Ja'far bin Abu Talib, yang turun daripada Sayyidina Aqil bin Abu Talib, yang turun daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ini terkait bapa saudara Nabi sudah. Dan keturunan Al-Hars. Keturunan Al-Hars itu adalah keturunan yang tercantum di bawah. Ya. Kerana akhirnya ada seorang namanya apa ya? Lupa sudah. Dia bernikah semula dengan keturunan. Mau cerita ini mau ada carta ini baru senang. Dia bercantum semula dengan mungkin sepupu, 2 pupu, 3 pupu yang daripada keturunan yang sama, daripada datuk yang sama. Kan? Itu jadi terhimpun semula itu. Itu dipanggil keluarga Al-Hars. Daripada situlah terhimpun semula Bani Muttalib dan Bani Abdul Manaf dan sebagainya. Nah, disebut saja apa? Mau sebut tunjuk-tunjuk itu tidak ada masa. Okey. Kemudian katanya sebahagian ahli hadis menyatakan bahawa Ahlul Bait adalah keturunan Sayyidah Fatimah. Sementara ahli hadis yang lain ini pun khilaf juga. Sebahagian ahli hadis menyatakan bahawa Ahlul Bait, yang dikatakan Ahlul Bait itu adalah keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi dibawa perempuan dalam nasab. Nah, inilah percanggahannya. Ya kan? Dibawa perempuan di dalam nasab. Keturunan Sayyidah Fatimah. Nah, itulah Hasan dan Husain. Kemudian disebut Hasan, Sayyid Hasan, Sayyidatina Hasan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, itu daripada jalur Fatimah. Dan juga keturunan Sayyidina Ali bin Abu Talib, walaupun bukan daripada Sayyidina Fatimah. Nah, jika keturunan Nabi itu disandarkan kepada Sayyidina Ali bukan seorang istrinya. Ya. Sayyidina Ali bukan seorang istrinya. Nah, ini berarti
yang jalurnya lain daripada Fatimah juga boleh diklasifikasikan sebagai Ahlul Bait. Nampak tak percanggahan itu? Nah, katakan daripada Sayyidina Fatimah itu keluar Hasan dan Husain. Daripada yang lainnya keluar lagi. Ya kan? Nah, apakah mereka juga boleh diklasifikasikan sebagai Ahlul Bait? Nah, jika disandarkan kepada pemaknaan orang yang beriman, bertakwa, nah itu boleh diterima semuanya kan? Nah, tapi jika disandarkan daripada nasab, daripada jalur keturunan, nah bercanggah sudah di sana. Itu. Okey. Sebagian ahli hadis menyatakan bahawa Ahlul Bait adalah keturunan Sayyidina Fatimah. Ini pendapat ahli hadis ya. Mana? Ahli hadis, okey. Menyatakan bahawa Ahlul Bait adalah keturunan Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan juga keturunan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Walaupun bukan daripada Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah itu isterinya kepada Ali. Kalau Ali itu adalah Ahlul Bait, berarti bawakan daripada Ali itu. Siapapun yang dibinkan kepada Ali bin Abi Talib adalah Ahlul Bait. Nah, tentang ini dinafikan oleh kebanyakan aliran yang yang taksub kepada Ahlul Bait ini, mereka menafikan. Mana boleh, Ahlul Bait adalah daripada Fatimah saja. Fatimah bukan pembawa. Betul kan? Ada juga yang berpendapat bahawa Ahlul Bait adalah para isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat bahawa Ahlul Bait itu adalah para isteri Nabi. Nah, isteri Nabi itulah Ahlul Bait. Jadi yang datang daripada mereka itu adalah Ahlul Bait. Jadi ini terkait dengan isteri. Tapi ini pendapat yang pada penelitian Walid, pendapat yang paling lemah. Musannif kemudiannya mengatakan, ada juga pendapat bahawa Ahlul Bait adalah para isteri Nabi Muhammad SAW. Musannif mengatakan, wallahu alam ala kulli hal. Ini berarti musannif tidak mau mentahqiqkan hal ini ya. Mentahqiqkan hal ini berarti memutuskan hal ini untuk dipegang. Ya. Jadi, walau bagaimanapun pendapat yang paling rajih adalah seperti yang Walid catatkan. Itu. Okey. Woi, 10 lebih sudah. Kemudian kata musannif, kita segenap orang mukmin wajib mencintai, menghormati dan memuliakan Ahlul Bait walaupun secara lahir mereka melakukan kemaksiatan. Nah, jadi sebab itu kita pun namanya Said apa, walaupun dia minum arak, kita sayang saja. Nah, di Merbuk itu, jalan mau ke Merbuk sana ada satu villa Al-Habsyi. Nah, itu Ahlul Bait itu kalau dikirakan adalah Ahlul Bait. Namanya Said Abbas bin Al-Habsyi. Kan? Nah, setiap tahun di villanya itu ada pesta arak setiap tahun. Mabuk-mabukan, ada nyanyi-nyanyi, dancing. Aduh. Jadi kita mau macam mana itu? Katanya di sini, kita segenap orang mukmin wajib mencintai, menghormati dan memuliakan Ahlul Bait. Nah, kalau di Malaysia ini, yang keturunannya Said itu Ahlul Bait semuanya. Ya, daripada jalur Ahlul Bait. Nah, membuat macam mana? Dia dancing saja. Jangan ubat ni. Okey. Kita semua wajib berprasangka baik pada Ahlul Bait Allah. Ini adalah doktrin umum ini. Wajib berprasangka kepada Ahlul Bait. Kalau dia menari pun tidak apa, dia minum arak pun tidak, kita berprasangka baik. Okey. Jadi katanya apa? Sebab telah disebutkan dalam Al-Quran bahawa Ahlul Bait suci dari dosa. Ini termasuk ayat mutasyabihat ya. Jadi kita perlu faham bahawa ini ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Ya, yang menghukumkan wajib hukum, bukan ayat hukum, ayat mutasyabihat. Berarti ada seleksinya, ada perkara yang perlu difahami. Katanya sebab telah disebutkan dalam Al-Quran bahawa Ahlul Bait suci dari dosa.
maka lebih dulu ketetapan bersih dari dosa dibanding adanya maksiat yang dilakukan. Jadi maksudnya kita bersangka baik kerana Al-Quran mengatakan mereka bersih dari dosa berbanding mereka melakukan maksiat. Artinya maksiat yang mereka lakukan itu jangan dipandang-pandang sangat. Pandang bahawa mereka bersih dari dosa. Nah, walaupun pening hal ini, macam mana aku mau buat? Apakah double standard gitu? Apakah agama kita datang dalam bentuk yang begitu double standard? You know, kan? Nah, ini kita. Kalau di Arab sana, ada yang ta'asub Ahlul Bait ini, sampai-sampai Ahlul Bait itu buat apa pun tidak salah. Ta'asub mereka, tahu tak? Ahlul Bait itu mau main perempuan ke, mau apa ke, tidak salah apa pada mereka. Nah, ini sebenarnya dibantah oleh para ulama banyak. Antara yang bantah adalah Said Muhammad Alwi Al-Makki, ya kan? Nah, itu dikatakan antara ulama mutaakhir ahli sunnah wal jamaah di Makkahul Mukarramah, ya kan? Nah, wafat sudah dia, meninggal sudah. Maka lebih dahulu ketetapan bersih dari dosa dibanding adanya maksiat dilakukan. Benar katanya, pahamilah masalah ini. Sebab di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin adalah mencintai Ahlul Bait, dan tanda-tanda celakanya seorang mukmin adalah membenci Ahlul Bait. Nah, jadi ini perkataan para ulama ya. Nah, walaupun tidak membantahnya, tetapi yang menjadi komen ya, yang menjadi bahan komen oleh para ulama seperti mana disebutkan tadi. Bagaimana ditetapkan keturunan, itu satu hal yang menjadi banyak ulama berkhilaf. Dan kemudian yang keduanya tentang mereka-mereka yang dikatakan Ahlul Bait tetapi melakukan maksiat derhaka kepada Allah SWT. Ya, bagaimana untuk memberikan penghormatan dan kemuliaan. Nah, ini yang diperbincangkan oleh para ulama, tidak selesai sampai sekarang. Tidak ada muktamadnya. Okey. Kemudian kata musannif, mencintai Ahlul Bait merupakan syarat dari sahnya keimanan. Ya. Mencintai Ahlul Bait merupakan syarat dari sahnya keimanan. Nah, itu kita pun tidak menafikan. Kenapa ya? Kerana ini termasuk di dalam hal yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, itu. Cuma permasalahannya bukan masalah mencintai Ahlul Bait. Bagaimana Ahlul Bait itu? Itu saja. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa takuna 'itrati ahabba ilaihi min nafsihi wa takuna ahli ahabba ilaihi min nafsihi wa takuna zati ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga kecintaannya kepadaku melebihi kecintaannya pada dirinya sendiri. Nah, tak beriman seseorang melainkan dia cinta kepada Nabi lebih daripada cinta dirinya sendiri. Itu satu. Yang kedua, keluarga aku lebih dia cintai dibanding dirinya sendiri. Yang kedua, mencintai keluarga Nabi lebih daripada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, dan zatku lebih dia cintai dibanding zatnya sendiri. Perkataan zat ini ada tafsirannya ya. Nanti kita lihat tafsirannya. Apa itu zatku berbanding zatnya sendiri. Okey? Jadi ada tiga hal di situ. Satu, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini muktamadnya. Tidak ada sebarang pertikaian tentang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Nah, yang keduanya pada hadis ini disebutkan mencintai keluargaku lebih dia cintai dibandingkan dirinya. Nah, tentang keluargaku ini, nah di sini ada banyak khilaf para ulama. Ya, ada banyak, terlalu banyak. Nah, yang Walid sebutkan tadi itu sebahagian saja. Dan kemudian tentang zatku nanti kita tunggu perbahasannya. Nabi juga bersabda, pada hadis lain Nabi juga bersabda, "Addibu auladakum ala salasati khisalin. Hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Quran." Maksudnya, ajarilah anak-anakmu tiga perkara. Ajarlah anak-anak kita tiga perkara. Pertama, cinta kepada Nabi kalian. Ajar cinta kepada Nabi. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabinya. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Jadi termasuk ajar ya, ajar anak cinta kepada Nabi, ajar anak cinta kepada keluarga Nabi, ajar anak baca Al-Quran. Okey. Nah, terkait dengan hadis ini pun sebut begitu juga, ajar anak cinta kepada keluarga Nabi.
Dalam tafsir hadis, kebanyakan ulama mengatakan ajar anak untuk menyintai sesama mukmin. Nah, tidak difokuskan kepada kerabat Nabi saja. Tidak difokuskan langsung pada sisi muhadis ya, tidak difokuskan langsung kepada keturunan Nabi begitu. Lebih kepada makna orang-orang yang beriman ya, dan bertakwa. Okey, kemudian kata musannif, tidak bisa boleh dibenarkan jika orang yang mengaku menyintai Nabi Muhammad SAW tapi membenci keturunan Nabi. Nah, jadi orang yang mengaku menyintai Nabi tapi membenci keturunan Nabi, nah itu tidak boleh dibenarkan, tidak boleh diterima begitu. Ya. Nah, jadi macam Walid ini macam mana mau kira ini? Apakah Walid membenci keturunan Nabi? Tidak lah. Walid tidak membenci keturunan Nabi. Ya kan? Yang kita Walid sama saja yang diajar oleh Nabi. Nabi tidak pernah membenci orangnya, tapi Nabi membenci maksiat yang dilakukan oleh orangnya. Betul kan? Jadi kalaulah dia dikatakan keturunan Nabi tapi dia melakukan maksiat, Walid tetap membenci maksiat itu. Betul kan? Kita pun diajar begitu. Kita diajar membenci maksiat, bukan membenci orang buat maksiat. Faham? Nah, kalau Walid benci orang buat maksiat, Walid benci Mizi, siapa yang macam mana mau membetulkan Mizi? Nah, faham tak? Sama saja halnya. Mizi pun serupa. Ya, perlu membenci maksiat, bukan benci orang yang buat maksiat. Orang yang buat maksiat itu kita perlu kasih kepadanya, mengajak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Nah, begitu. Okey. Jadi katanya tidak boleh dibenarkan jika orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW tetapi membenci keturunan Nabi. Yakni anak cucu Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini khususnya. Kalau ikut dalam catatan Walid, ini adalah khusus. Ada lagi yang lebih umum, begitu kan? Yang kita bincang tadi adalah umum. Nah, adapun Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ini adalah umum. Kenapa? Kerana kaum Khawarij yang beraliran Yazid bin Muawiyah. Nah, mereka sangat membenci keluarga ini. Mereka memfitnah, mereka mengitu, mereka macam-macam. Nah, ketika itulah para ulama bangkit, jangan kita membenci keluarga ini. Mereka adalah keluarga Rasulullah. Gitu kan? Nah, hasil daripada itu. Nah, justru kita orang-orang Islam pun tidak pernah benci. Mana boleh kita benci? Sayyidina Ali ini adalah Khulafa' Ar-Rashidin, sahabat Nabi, sepupu Nabi lagi. Sayyidina Fatimah ini adalah apa ya? Puteri syurga. Sayyidatul Jannah. Ya kan? Mana boleh kita membenci Hasan dan Husain? Ini adalah anak-anaknya daripada Sayyidina Fatimah, daripada Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan kita mengakuinya langsung tidak langsung, mereka adalah kerabatnya Nabi SAW. Ya kan? Tetapi wujud pada suatu ketika, khususnya sebelum Husain dibunuh di Karbala. Nah, wujud penentangan, penghinaan kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Fatimah, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Oleh siapa? Oleh Khawarij. Ingat ya? Nah, itu. Jadi kerana itulah para ulama menghujahkan sejak ketika itu. Dan hujah itu mungkin berlaku sampai sekarang. Jangan kita membenci mereka. Nah, kita bukan setakat tidak membenci mereka, menyayangi, mengasihi mereka. Begitu juga kita menyayangi ahli bait yang lain. Kalau ahli bait itu kita maknakan begitu. Kalau kita maknakan ahli bait itu adalah orang-orang Islam, orang beriman, bertakwa. Nah, kita menyayangi semuanya. Betul kan? Nah, seperti mana disebutkan tadi. Kemudian kata musannif, wahai saudaraku, maqal wallahu a'lam. Ada soalan kah? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.